Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek strategi manajemen media sosial dan kampanye Instagram Ads pada UMKM pertanian lokal, yakni studi kasus Yo Green Farm. Presentasi ini membahas mulai dari gambaran proyek, strategi yang digunakan, kampanye iklan, serta analisis performa berbasis data. Next. Selanjutnya di sini kita masuk di gambaran Project Manajemen Media Sosial dari Young Green. Nah, proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen sosial media yang berfokus pada penerapan teori praktik di dunia nyata. Nah, mitra yang dipilih adalah mitra Young Green, yaitu UMKM pertanian lokal di Balikpapan yang bergerak di bidang selada hidroponik. Nah, berdasarkan analisis awal, pengelolaan Instagram Young Green belum terstruktur, lalu juga kontennya itu belum konsisten dan belum pernah menjalani iklan berbayar. Nah, hingga potensi media sosial belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, melalui proyek selama 1 semester ini, tujuan utama kami adalah meningkatkan brand awareness digital, mendorong interaksi serta minat beli, serta menguji efektivitas Instagram Ads berbasis data. Nah, output dari proyek ini meliputi konten organik, kemampuan iklan Instagram, dan analisis performa berbasis KIP. Keep. Next. Nah, selanjutnya di sini itu ada manajemen alur kerja proyek yang kami jalankan selama 1 semester. Nah, proyek ini dimulai dari riset awal melalui wawancara mitra serta analisis brand dan audiens. Nah, hasil riset kemudian digunakan untuk merumuskan strategi menggunakan STPI dan SCL. Nah, strategi ini diterjemahkan ke dalam perencanaan konten melalui model 411 dan kalender konten, lalu dieksekusi dalam bentuk konten edukasi, hiburan, dan penjualan. Sebagaimana konten kemudian dijalankan sebagai Instagram Ads dan tahapan akhir dilakukan analisis performa menggunakan KIP, sehingga seluruh proses berbasis data dan bukan trial error aja. Next. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu tentang analisis brand dan audiens dari Yo Green. Nah, pada slide ini tuh kami tuh menjelaskan siapa si Yo Green dan siapa audiens yang dituju oleh Yo Green. Nah, Yo Green itu merupakan UMKM selada hidroponik lokal yang dimana dikelola langsung oleh petani sehingga aktivitas dari promosi digitalnya itu masih sederhana, lokal, dan masih dapat dipercaya. Jadi Instagram ini itu berfungsi sebagai kanal awareness dari Yo Green tersebut. Nah, audiens dari Yo Green itu difokuskan pada 2 segmen, yaitu konsumen rumah tangga dan pelaku UMKM kuliner di Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan. Nah, alasan dari pemilihan audiens ini tuh relevan karena sesuai dengan kapasitas dari produksi Yo Green, memiliki pola pembelian yang berulang atau repeat order, serta terbukti melalui wawancara mitra dan transaksi secara offline-nya. Next. Nah, berdasarkan dari hasil observasi, kita akan lanjut ke hasil slide posisi Yo Green dalam social customer life cycle-nya. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan mitra, Yo Green saat awal merintis itu masih berada pada transisi conversion ke retention. Nah, yang dimana secara bisnis Yo Green itu sudah memiliki pembeli rutin melalui jalur offline dan WhatsApp-nya. Nah, sehingga retensi itu pelanggan mulai terbentuk. Namun dari sisi digital dari Yo Green itu masih pada tahap awareness dan advokasi. Jadi masih lemah karena aktivitas Instagramnya itu belum konsisten dan belum memanfaatkan testimoni dari pelanggannya. Nah, oleh karena itu strategi media sosial Yo Green itu tidak langsung berfokus pada penjualannya, tapi diarahkan untuk memperkuat awareness dan consideration melalui konten edukasi dan hiburan sebagai fondasi dari kepercayaannya sebelum mendorong ke konversi secara digitalnya. Nah, selanjutnya pada slide strategi konten Yo Green, di mana strategi konten Yo Green ini menggunakan model 411. Nah, Yo Green itu berada pada fase transisi dalam social customer life cycle-nya. Nah, sehingga strategi konten Yo Green itu tidak langsung difokuskan pada penjualannya. Jadi kontennya itu jadi di sini menggunakan konten edukatif dan hiburannya yang digunakan terlebih dahulu untuk membangun awareness dan kepercayaan dari audiensnya. Nah, oleh karena itu, Yo Green menerapkan model konten 411, yaitu 4 konten edukasi atau hiburan, 1 konten soft selling, dan 1 konten hard selling-nya. Nah, alasan pemilihan
model 411 ini tuh adalah audiens Yo Green itu lebih responsif terhadap konten yang ringan, informatif, dan relevan dibandingkan promosi secara langsung. Nah, model ini tuh sesuai dengan karakter Yo Green sebagai UMKM lokal yang mengandalkan hubungan dari personal, kepercayaan, dan street order. Nah, strategi ini tuh memungkinkan Yo Green mengarahkan audiens secara bertahap, mulai dari awareness, consideration, hingga conversion. Jadi, ini merupakan tahapan yang tidak langsung menuju ke langsung konten penjualannya. Next. Oke, selanjutnya, dalam pengelolaan konten Yo Green, kami menggunakan storytelling sebagai strategi utama, bukan hanya untuk menarik perhatian audiens, tapi untuk membangun kedekatan emosional dan kepercayaan audiens. Nah, pada konten edukasi, storytelling ini dibangun dengan pola problem solution, di mana konsumen ini menghadapi masalah berupa selada cepat layu, lalu petani yogurt ini hadir sebagai sumber solusi. Nah, pendekatan ini efektif menggerakkan audiens dari awareness ke consideration. Yang kedua, di sini pada konten hiburan menggunakan narasi ringan dan relatable yang menempatkan yogurt ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat tanpa mendorong pembelian langsung, tetapi tetap menjaga engagement. Nah, sementara itu pada konten penjualan, storytelling ini difokuskan pada urgensi dan kepercayaan melalui pesan panen segar dan kemudahan pemesanan, sehingga mendorong audiens ini dari consideration ke purchase. Next. Nah, di sini perencanaan konten yogurt ini kami susun dan kalender konten profesional selama 1 tahun. Nah, kalender ini gak cuma berfungsi sebagai jadwal unggahan, tapi sebagai alat pengendalian strategi dan customer journey yang bisa diakses di link berikut. Next. Nah, setiap konten punya objektif yang jelas, dipetakan ke dalam tahapan SCL, serta disesuaikan dengan strategi 411 agar tidak didominasi oleh konten penjualan. Kalender ini juga mencakup format konten, tema, caption, hingga status produksi, sehingga dapat digunakan sebagai alat manajemen operasional oleh owner setelah proyek ini selesai. Nah, selain itu, konten ini diintegrasikan dengan momen-momen sosial strategis seperti Natal, akhir tahun, Ramadan, Lebaran, serta HUT RI agar tetap lebih relevan secara sosial dan mampu meningkatkan engagement maupun potensi konversi. Next. Selanjutnya tuh kita masuk ke publikasi konten Instagram dari Young Green. Jadi di sini bisa dilihat bahwa strategi dan kalender konten yang telah kita susun benar-benar dieksekusi. Nah, kami mempublikasi 3 jenis konten utama, yaitu konten edukasi, hiburan, dan juga penjualan. Nah, konten edukasi sendiri diarahkan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan, sedangkan konten hiburan dia menjaga engagement, sedangkan konten penjualan sendiri berfokus pada mendorong konversi. Nah, di sini seluruh konten itu dipublikasi melalui akun Instagram resmi dari Young Green sendiri dalam format Reels dan juga Feed, dengan waktu posting yang disesuaikan dengan jam aktif audiens, dan juga setiap konten juga disesuaikan dengan tahapan SCL-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang strategi kampanye Instagram Ads dari Yo Green. Nah, dalam strategi perikanan digital, Yo Green itu tidak langsung memfokuskan iklan pada penjualannya. Oleh karena itu, Yo Green menjalankan 2 jenis kampanye Instagram Ads-nya, yaitu iklan edukasi dan iklan penjualan. Nah, iklan edukasi itu digunakan untuk meningkatkan awareness dan membangun trust melalui konten penyimpanan selada. Nah, sementara untuk iklan penjualannya itu difokuskan untuk mendorong minat beli melalui pesan panen segar dan promonya. Nah, kedua iklan ini tuh dijalankan secara terpisah karena tujuan komunikasinya berbeda. Kampanye itu diatur menggunakan Instagram Ads dengan durasi 3 hari dan budget yang disesuaikan dengan skala UMKM Yo Green, yaitu budgetnya 20.000 per harinya. Nah, Instagram ini tuh dipilih karena mayoritas dari audiens Yo Green itu aktif di platform ini dan visualnya tuh cocok untuk selada Yo Green ini, serta fitur targeting lokasinya itu mendukung pemasaran dari Yo Green-nya. Nah, strategi ini tuh memastikan bahwa iklan Yo Green itu berjalan secara efektif dan selaras dengan tahapan dari sosial customer life cycle-nya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk di targeting dan jadwal ads-nya. Nah, di sini di slide ini tuh dijelaskan bahwa strategi targeting dan penjadwalan Instagram Ads dari Young Green ini, dia tuh iklannya ditargetkan pada wilayah Balikpapan Timur dan juga Balikpapan Selatan dengan rentang usia 18 hingga 55 tahun menggunakan
targeting otomatis karena lebih adaptif untuk UMKM dengan awareness awal yang lebih rendah. Nah, penjadwalan iklan ini dibagi menjadi 2 waktu utama, yaitu pagi dan sore hingga malam hari. Berdasarkan data waktu aktivitas dari audiens dari Instagram Insights-nya. Terus selanjutnya itu secara strategis, iklan pagi ini difokuskan untuk membangun awareness dan consideration melalui konten edukasi. Sedangkan iklan sore hingga malam diarahkan pada tahap consideration hingga conversion melalui konten penjualan. Nah, dengan pendekatan ini, iklan tidak hanya ditayangkan pada jam ramai saja, tapi pada waktu yang relevan dengan proses pengambilan keputusan konsumennya. Oke, selanjutnya, slide ini menampilkan snapshot KPI utama dari kampanye iklan konten edukasi Yo Green. Nah, selama 3 hari penayangan, konten edukasi memperoleh 5.738 impression dan menjangkau 4.859 audiens unik. Dengan lebih dari 90% tayangan berasal dari distribusi iklan. Nah, frekuensi yang relatif rendah menunjukkan bahwa audiens ini tidak mengalami kelelahan iklan. Engagement rate pun mencapai 1,7% yang berada di atas rata-rata brand lokal. Hal ini menandakan bahwa konten edukasi tidak hanya dilihat, tapi juga relevan dan bernilai bagi audiens. Selain itu, tercatat 88 kunjungan profil yang mengindikasikan adanya minat lanjutan mengenal brand Yo Green lebih jauh. Nah, secara strategis, data ini menunjukkan bahwa konten edukasinya efektif berfungsi sebagai konten top funnel yang mendorong perpindahan audiens dari tahap awareness menuju consideration. Next. Berbeda dengan konten edukasi, konten penjualan ini justru menunjukkan karakteristik performa yang lebih berorientasi pada tindakan. Kampanye ini menghasilkan CTR sebesar 2,94%, jauh di atas benchmark iklan F&B lokal, yang menunjukkan bahwa pesan penawaran dan CTA ini sangat menarik perhatian audiens. Lalu bisa dilihat di sini profile visitnya sebanyak 131, yang mengindikasikan adanya purchase intention yang kuat. Nah, meskipun engagement-nya relatif rendah, kondisi ini merupakan karakteristik umum konten transaksional, di mana audiensnya itu lebih fokus pada tindakan klik dibandingkan interaksi sosial. Namun demikian, distribusi audiens secara geografis belum optimal, karena sebagian besar jangkauannya ini berasal dari luar wilayah operasional Yo Green. Hal ini menyebabkan tingginya respon awal, tapi belum sepenuhnya berdampak pada konversi aktual. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa secara konten dan pesan, iklan penjualan ini sudah efektif, tapi masih memerlukan perbaikan pada aspek targeting audiens. Next. Nah, dari keseluruhan data kampanye, kami melihat bahwa Instagram Ads Yo Green berhasil meningkatkan awareness dan minat audiens. Konten edukasi bekerja sangat baik karena menjangkau audiens lokal yang relevan dan menghasilkan engagement bermakna seperti save dan share. Sementara itu, pada konten penjualan menunjukkan daya tarik pesan dan CTA yang kuat tercermin dari CTR dan profile visit yang tinggi. Namun, kampanye ini juga memiliki kelemahan utama, yaitu distribusi audiens, penjualan yang kurang tepat secara lokasi, adanya mismatch gender, dan ada ad fatigue di hari-hari berikutnya, serta CTA yang belum langsung ke WA. Next. Nah, insight utama dari kampanye ini adalah bahwa masalah Yo Green ini bukan terletak pada kualitas konten, tapi pada ketepatan distribusi audiens. Konten penjualannya sudah cukup kuat secara pesan, namun belum diarahkan pada audiens yang benar-benar punya potensi pembelian. Nah, oleh karena itu, strategi ke depan perlu difokuskan pada pengetatan targeting lokasi, penggunaan CTA langsung ke WhatsApp untuk mengurangi friction, serta pemanfaatan retargeting dari audiens yang sudah teredukasi. Nah, dengan pendekatan ini, kampanye Yo Green nggak cuma menarik perhatian, tapi lebih efektif mendorong konversi yang relevan. Next. Oke, itu saja. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.